Tapal kentang sangat bagus pada pergelangan kaki bengkak yang mungkin akibat pergelangan kaki terkilir. Ini akan meredakan peradangan jaringan. Sedangkan jahe untuk peradangan sendi, kentang untuk peradangan jaringan. Itu juga penarik, dan saya telah melihatnya mengeluarkan serpihan besar. Itu terjadi pada anak saya. Dia memiliki serpihan besar di bagian bawah kakinya. Kami tidak tahu apa yang ada di situ. Kami hanya tahu itu melukai kakinya. Dia berlari-lari di mana ada kayu-kayu di sekitar kolam renang. Kami pergi ke rumah seorang teman dan mereka menata sekeliling kolam renang seperti oasis dengan pohon palem. Itu sangat indah, tapi mereka punya kayu tua, Anda tahu, kayu bantalan rel kereta. Tapi saya kira di beberapa area itu sedikit membusuk. Dan William berlari dan melukai kakinya, dan menabraknya tepat di bawah jempol kakinya. Dia berlari ke arahku sambil menangis. Dia berusia 10 tahun, saya kira saat itu. Dan saya melihat, tapi saya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi ada lubang di sana. Jadi ketika kami pulang, kami memakai tapal kentang parut karena sudah mulai membengkak. Saya mungkin membuatnya sedikit lebih kecil dari ini untuk kaki anak 10 tahun. Dan Anda tinggal meletakkannya di atas plastik. Itu menghentikan atau mencegah tapal menjadi dingin, tetapi juga mencegah mengotori pakaian atau kaus kaki di sekitar, dan kemudian Anda membalutnya. Itu sebabnya Anda selalu memastikan itu tertutup dengan baik dengan plastik. Saya tidak membungkus seluruh area dengan plastik karena saya benar-benar tidak suka plastik di kulit. Yang penting cukup untuk menjaganya agar tidak dingin dan juga untuk melindungi pakaian. Sekarang, saya melakukan ini setiap malam untuk William karena dia masih pincang. Dan setelah 2,5 minggu, William masih pincang. Dan tapal menjaga kaki agar tidak bengkak, tetapi dia masih pincang. Dan seorang teman berkunjung. Dan saya berkata kepada teman itu, saya tidak tahu ada apa dengan William. Dia masih pincang. Dia mendorong bagian bawah kaki William, dan William, dia hampir menabrak atap. Dia berteriak. Teman saya bilang, saya bisa merasakan segumpal kayu di kaki itu. Dia perlu operasi untuk mengeluarkannya. Teman saya adalah seorang terapis alami, tetapi dia katakan, ini terlalu dalam. William menatapku, saya bilang, maaf, William. Kita akan mencoba operasi kentang parut. Saya hanya melakukannya dalam semalam. Jadi sekarang saya menjadi sangat serius. Saya melakukannya semalaman, dan di pagi hari saya melakukan terapi air panas dan dingin di kakinya. Kita membicarakan hal ini sedikit di pelajaran tentang air. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya memberinya mandi kaki panas selama 3 menit. Dan saya memberinya mandi kaki yang sangat dingin selama 30 detik. Dan saya melakukan ini 3 kali. Anda lihat, dengan panas dan dingin, keduanya memiliki efek merangsang. Dan setelah 3 menit, darah mulai melambat. Ketika sudah di air panas, semuanya mulai rileks. Jadi kami mengeluarkannya dari panas dan memasukkannya ke yang dingin. Dan itu merangsang. Tetapi setelah 30 detik, semuanya mulai melambat, jadi kami mengembalikannya ke tempat yang panas. Jadi saya melakukan ini 3 kali. 3 panas 3 dingin. Kemudian saya taruh kentang parut semalaman. Saya melakukan ini karena meningkatkan aliran darah ke daerah tersebut, yang merupakan penyembuh. Di pagi hari, saya buat lagi panas dan dingin, dan kemudian saya membuat tapal kentang parut lagi sampai tengah hari. Dan kemudian saya mengganti tapal lagi. Jadi dia mendapatkan 3 tapal kentang dalam periode 24 jam. Kakinya mulai terlihat seperti plum kering, tapi aku tidak keberatan. Kami harus mengeluarkan sedikit serpihan kayu itu. Setelah 2,5 hari, saya melihat titik hitam kecil muncul di lubang di bagian bawah kakinya. Sekarang, titik hitam ini seukuran lentil. Kami mengambil jarum dan menusukkan ke bagian sampingnya dan menariknya keluar. Dan itu akan mudah, sedikit lebih dari 1 inci panjangnya. Jadi itu adalah serpihan yang besar untuk berada di dalam kaki anak yang berusia 10 tahun. Kami sangat berterima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab serpihan itu keluar. Apakah ada saatnya ketika kita akan pergi ke dokter? Jika kakinya bengkak, jika tidak ada kelegaan dalam apa yang kami lakukan, saya pasti akan melakukannya. Tapi saya berbicara dengan seorang teman saya yang seorang dokter, dan dia mengatakan bahwa ada pasien seorang anak laki-laki yang datang, di mana sepotong bambu masuk ke bagian belakang kakinya.
Mereka membawanya ke ruang operasi. Mereka membukanya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dan dia berkata, Anda tidak bisa terus memotong jaringannya. Dan dia tahu pengobatan alami sejak dia masih kecil. Jadi dia memberitahu ibunya, pulanglah dan lakukan terapi air panas dan dingin setiap pagi, setiap malam. Itu akan meningkatkan aliran darah ke area itu. Dan sedikit demi sedikit, tubuh akan mendorong bambu itu keluar. Jadi saya juga tahu cerita itu. Dan karena William tidak kesakitan, tapal kentang telah membuat bengkaknya turun. Saya tahu bahwa kami dapat melakukan apa yang kami lakukan. Dan serpihan itu keluar. Dapatkah Anda bayangkan jika saya tidak melakukan terapi air panas dan dingin dan tidak melakukan tapal kentang? Kakinya akan membengkak. Dia mungkin akan mengalami keracunan darah. Dan saat itulah saya menemukan betapa kuatnya parutan kentang itu. Ini menenangkan area itu, menurunkan pembengkakan. Dan itu memampukan tubuhnya, dan itu bekerja dengan tubuhnya untuk mengeluarkan serpihan itu. Saya tidak akan terkejut jika serpihan itu 1 cm atau setengah inci masuk ke bawah ke kaki. Tapi sedikit demi sedikit, itu ditarik keluar. Tubuh dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan pengobatan sederhana, itu membantu tubuh dalam prosesnya untuk benar-benar dapat menariknya keluar. Jika seseorang memiliki konjungtivitis atau mata merah atau sakit mata, mereka dapat meletakkan tapal kentang parut di mata mereka. Itu sangat lembut. Seorang teman menelepon suatu hari ketika bayinya baru berusia 10 bulan. Saya dengar dia berteriak di belakang. Saya berkata, ada apa dengan Louis? Dia jawab, penis kecilnya bengkak 2 kali ukurannya. Sekarang, apa yang akan kamu buat? Dan jika kamu membawanya ke rumah sakit, apa yang akan mereka buat? Jadi saya katakan, cepat, buat tapal kentang parut seukuran ini. Dan letakkan di seluruh area skrotumnya dan letakkan pada pamper, atau Anda menyebutnya popok. Dia berkata, dalam waktu sekitar 10 menit setelah memakai ini, dia langsung membaik. Anda lihat, itu sangat panas, meradang. Dan sebagian besar rasa sakit disebabkan oleh peradangan, dan ini membuat peradangan turun. Dia tidur selama beberapa jam. Teman saya tetap terus memeriksanya. Dia hampir tidak percaya akan itu. Dia khawatir, apakah bayinya baik-baik saja, dan tentu saja, bayinya damai dan tidur. Jadi dia tidur selama 2 jam. Dan ketika dia bangun, dia melepas popoknya, dan semuanya kembali normal. Terkadang Anda tidak tahu apa yang menyebabkan pembengkakan. Teman kecil itu adalah bayi yang merangkak, dan mungkin dia merangkak dan sesuatu menggigitnya di area itu. Mungkin sedikit debu masuk ke area itu, Anda tidak tahu. Tapi dia tidak punya masalah lagi di sana. Jadi jika ragu, taruhlah parutan kentang di atasnya. Parutan kentang sangat lembut, sangat menenangkan, dan sangat baik untuk area yang panas dan meradang. Kuku kaki yang tumbuh ke dalam, ini sangat baik. Dengan kuku kaki yang tumbuh ke dalam, lakukan terapi air panas dingin. Kemudian Anda menempelkan parutan kentang. Dan terapi air panas dan dingin, kadang-kadang dapat memberikan kelegaan pada akhir perawatan. Saya ingat satu cerita lagi dan ini terjadi di Selandia Baru beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita menemui saya, dan dia membawa putranya yang berusia 7 tahun. Dan saya perhatikan bahwa jarinya berukuran 2 kali lipat. Saya bertanya, ada apa dengan jarinya? Dia menjawab, oh, dia menderita selulitis. Saya katakan, ya, tapi mengapa? Hukum gerak ketiga Newton. Untuk setiap tindakan, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Mengapa? Selalu ada alasannya. Dia berkata, ya, dia bermain dengan mobil-mobilannya di tanah. Dia mempunyai luka melepuh dan lepuhan itu pecah. Dan tentu saja yang terjadi adalah kotoran masuk. Anda tahu, kulit kita seperti baju zirah. Dan ketika Anda melukai kulit dan kotoran masuk, maka seluruh tubuh Anda memiliki sistem yang bergegas ke sana. Getah bening pergi ke sana, sel darah putih pergi ke sana. Sekarang semuanya bengkak. Saya bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, dia sedang dalam pengobatan antibiotik yang kedua. Dia harus minum obat penghilang rasa sakit dan tablet tidur untuk membantunya tidur. Kawan kecil itu baru berusia 7 tahun. Saya berkata, boleh saya mencoba sesuatu? Dia menjawab, silahkan. Jadi saya siapkan 2 cangkir, 1 dengan air panas, 1 dengan air dingin. Dan saya melakukannya 3 kali. Pada akhir siklus yang ketiga, 3 menit setelahnya, bocah lelaki itu tersenyum. Apa makna senyum itu? Dia merasa lega. Dan kemudian kami membuat tapal kentang parut sekitar setengah ukuran untuk jari-jari kecil itu. Dan kami memakainya dan kami meminta Tuhan untuk memberkatinya. Saya selalu meminta Tuhan untuk memberkati tapal itu. Ketika mereka sampai di rumah, pada jam 2, anak kecil itu memintanya lagi. Dan sebelum tidur mereka melakukannya lagi dan mereka mengganti tapal setiap saat.
Setiap kali Anda membuat tapal dari bahan sayuran segar, Anda harus membuangnya setelah selesai dipakai. Dan itulah keindahan tapal, Anda tinggal membuangnya saja. Jika Anda meletakkan kentang parut langsung ke kulitnya, itu akan sangat berantakan. Sedangkan cara tapal ini membuatnya jauh lebih mudah untuk dilakukan. Sang ibu berkata, keesokan paginya ketika mereka melepas tapal kentang parut, semua nanah dan semua yang ada di dalamnya telah keluar di tapal dan jarinya kembali normal. Dia berkata, anaknya tidak perlu obat penghilang rasa sakit atau obat tidur malam itu. Panas dan dingin telah digunakan selama berabad-abad, dan dalam hal penghilang rasa sakit, mereka hampir tak ada bandingannya. Dan terapi panas dan dingin dapat mengintensifkan tapal.